Kali ini bintang tamunya yang ditunggu-tunggu. Kenapa saya bilang ditunggu? Karena ternyata banyak setelah munculnya Sengap, langsung ada yang bilang nggak lengkap kalau tidak ada Dedi, nggak ada Sokir. Cuma kalau dipertemukan ketiganya, kita nggak jadi podcast, kita jadi ngelawak nanti. Karena itu kita ambil satu persatu. Selamat datang, beli Dedi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kalau nama lengkapnya ini mungkin kalau diisi ketika ngisi BKD ya, beban kerja dosen, I Komang Dedi Diana SSN MSI lengkap. Tapi kenalnya orang Dedi. Dedei Tompel. Bacanya Dede. Enggak, karena di Batuyang itu kan bahasanya agak melemet ya. Melemet Dedai. Ya, bukan Dedi dia, Dedai jadinya. Dedai Tompel. Dedai Tompel. Itu yang beri nama Dedai Tompel siapa? Itu sih sebutan karena memang spontan di panggung. Spontan Kalau di Tompel panggung. itu kita memang cari untuk karakter yang diperankan, untuk dipermudah mempermudah orang menyebutkan, mempermudah orang untuk mengingat. Kebetulan juga riasnya si Tompel, ya pakai nama Tompel. Ada ciri kan gitu, Dedi apa? Misalkan dulu ada bilang Didin ya, Boneng, ya. Dedi Betul. Tompel gitu ya. Dedi Tompel kalau nama aslinya Dedai. Dedai. Dedi atau Dedai. Kalau di panggungnya Tompel aja. Tompel aja. Gitu. Nah, sebelum cerita yang lain, yang saya masih ingat sebelum saya lupa pertanyaannya nih. Ini memang ide topeng tuh Dedi. Kalau topeng Nike, yang cari Nike memang dari beberapa topeng-topeng Bondres. Jadi topeng Bondres itu kalau dulu buat riasnya dia kan memang karena keluaran dari isi dan pasar. Tiang juga seorang perias dulunya senang mencoba-coba mencari yang namanya rias karakter. Dari rias Nike, kemudian ada ide untuk menjadi seorang Bondres. Nah, mencobalah cari riasan-riasan dari berbagai macam riasan yang ada. Kemudian kita istilah Balinya kan jelas tuh karakter orang Bali sing demen patuh. Kau nepang lain dari yang lain, beli motor gitu. Kau nepang gitu. Panglen kan motor baru pokoknya. Apaan deh kayak jani gitu tadi. Ya akhirnya Nikalah yang cari di topeng, memadukan dua topeng antara topeng yang memang karakternya agak jengis, kemudian karakter yang giginya sumbing, disatukan jadilah wajah Tompel. Itu close yang kata ide itu. Oh, kalau memang untuk rias itu proses dia. Kalau dulu tahun 2021 dia mengeluarkan rias tanpa gigi. Berarti awal pertama muncul Celekontong Mas belum seperti itu riasan? Belum. Nika tiang tahun 2021, tiang Nika kebetulan jadi dak di Janger. Jadi Nika tiang jadi daknya jadilah rias Tompel yang pertama Nike tanpa gigi. Baru tahun 2021. Tanpa gigi. Kemudian tahun 2026 menggunakan gigi. 2026 maksudnya, maaf. 2006 Nike kebetulan masih di isi Denpasar. Nike ada calon arang dan ada Bondres. Nah, tianglah jadi Bondres. Dan tapi menggunakan gigi, rias yang dulu ditambah gigi. Ditambahkan gigi. Sumbing. Gigi. Tapi pakai styrofoam. Kebetulan kewah mau styrofoam dah karena dia pakai lem di luar. Di luar. Di luar. Makanya styrofoam banyak kisah di sana. Tiang ingat teman di tiang namanya Rawit nih ke. Jadi waktu pentas di Ubud nih ke keplo bibi. Penonton lawan main. Rawit. Pak Rawit. Itu memang ugek loh. Keplo nih kekeles gigi tekonya. Dari sana tertawa. Muling nih saya ada gede. Pesuk saya ada gede, kijau nih saya ada gede. Akhirnya iya ngelah ide, keplok lah bibi, keles gigi nih sami. Komedi slapstick dan ini. Ya akhirnya tertawa. Kalau dulu enggak angin seropum. Nah setelah yang kenal sengaja karakter Senger, pemeran Senger, Nike yang kemudian bertanya di jengai gigi gitu. Jengai gigi. Oh Niki dokternya cari ini dokter. Ke dokter barulah buat yang gigi palsu sekenan tuh gerbang. Nah, itu bahasa tuh yang bingung lebih dan gigi palsu asli kan. Palsu apa asli gitu ya. Gigi palsu. Tapi tiang buat harus di dokter. Ya pang seken nah kan. Bukan masalah seken nih. Bedanya adalah di dokter Nike kita dipikirkan efek samping dan higienisnya. Ketika menggunakan, karena bahannya beda dia Nike.
Dan Nika yang Artinya tidak semudah yang dibayangkan orang sebetulnya aja asal tempel dan gitu. dokter Nika kan nyerah dumun. Karena ketika tiang ngai gigi niki tapi tiang tidak mau dari dalam karena akan mengganggu fisik. Engke caranya tiang nu tetap dalam bibir ini tidak berubah dia bibir tetap sekali meniki. Karena mempengaruhi tapi omongan gigi itu nanti ya. tetap kena suming. Engke caranya dok. Bisa ngidang kayak cara nempel gitu dokter. Ya dok tolong dok besok nebin mereka sampai 7 kali tiang mereka. Dokter sampai nyerah, nggak bisa tiang. Akhirnya cara dok tiang ngajak megai. Akhirnya tiang gitu. Nih kini dok, marangan kini dok megai. Tiang udah caraan, tiang musuh ngidi. Nih kini ada dokter kadek di Gianyar. Akhirnya jadi coba cepok langsung kedek tiang. Itu. Dan itu mempermudah. Kalau salah masang malah ketika berbicara malah likat dan itu. Makanya kalau ada Aji Senger kan biasanya kalau nganggo gigi kan dari dalam. Betul. Dari dalam kalau tiang ngurut tiang, kalau itu sering tiang ngangon gigi liu dah. Ya Niko dari dalam sama niki bibi mau pelit yang gini. Berapa jam sehari begitu? Ya, sekian kali pentas, kemudian kali sekian tahun. Setiap wawancara kan dia otot terbentuk pasti terbentuk karena kebiasaan gitu. Akhirnya Nikola yang berpikir jangan kita buat gambar aja kayak di 3 dimensi seolah-olah terlihat dia ketarik tapi sebenarnya biasa. Dan kira-kira mana sih biaya gigi gitu? Gigi waktu itu 200 per gigi. Per gigi ya. Kali ngisi pitu. Kan gigi palsu betulan dah kan? Gigi palsu. Kayak maksudnya gigi palsu betulan. Jujur nih gigi palsu sekan. Biar gigi palsu kayak artinya bahan yang cari yang kualitas. Ya benar. Karena berpikir ke bertahan lama higienis gitu ya. Itu saya pikir orang nggak tahu bahwa ternyata untuk sebuah topeng itu memerlukan ahli dokter gigi. Dokter gigi memang, tiang memang ada dokter gigi. Karena di situ tiang berpikir, dia tuh pasti berpikir ke dampaknya, dikasih tahu cara perawatnya bagaimana, dan lucunya setelah tiang ngai gigi kan maya 1.400.000. Betul. Iya kan cuma barulah berpikir saluk gigi dia kacau gini. Baru 1.400.000 beli. Ada yang nak kerngali. Pertanyaan pertama. Ada nak kerngali. Setelah 1.400.000 kan mahal waktu nikah. Betul. Aman sih manjob. Yang mau berpikir. Ya nih saya ada job 1.400.000 loh. Dan dia munduh pes nih karena zaman dulu kan tahun 2000 berapa yang pakai enggak 2010 kalau enggak salah. 2010. Yang baru pakai gigi. 1.400.000 itu separuh gaji bulanan tuh. Nih 2010 nih kan yang belum berpenghasilan loh. Monres pun hanya dibayar sekedar. Dan Liu neng baru mulai belajar nanya rago. Dan ngigal tiang ngaya. Tetap itu dan untuk artinya biar bisa dikenal paman tempat untuk latihan. Itu karena hanya dengan teori ke sengidang dalam dunia Monres. Makanya itu yang berpikir dijo ngalipis 1.400.000 sehinggalah penghasilan ngumpul lempis hanya untuk beli gigi. Tapi keyakinan setelah itu akhirnya jalan gitu. Ya Sungkara lah pemargi. Tapi kan sengsap nambah gigi waktu pentas. Astungkara sampai detik ini pernah. Dia ngigal di Gianyar. Pagi dia ngigal di Gianyar, ada teman nikahan. Ngigal selesai nari, kan udah ada acara malamnya, ada acara berangkat ke Ubud, kalau nggak salah itu di Ubud Kutuk. Yang santai nih ajak tukang tutut tukang tutut, yang berias, canda gurau, gede, setengah pesu, setelah setengah pesu pel gitu. Bahasa di panggung, pel, berarti kan dia harus keluar nyemak kotak gigi, sing misi gigi. Sing ngisi gigi paling baru bukan paling lagi ngeluduk tangga langsung tuk aduh kayak caranya nih akhir sokir harus keluar malu jadi nelpon ini adalah mengingat di gigi ini mau kutang dan untungnya ingat tuning ngigal semangan dari gianya akhirnya di Gianyar nelpon ada gigi ada niki ada kelompok ada kelompok aku misi niki dan datang punut kadang gigi mau pasupati. Nikola terjadi. Gigi berkutang berarti gitu. Gigi itu banyak kejadian berkutang, lain ulung ke got den coba. Gemes mesti nganggo ulung ke got. Bukan gemes. Nih Pak Binse kejadiannya rawit nih badan. Ngigal kuti
Kalau gigi itu kalau disentuh, kalau tidak pada kuncinya, Betul. tidak akan lepas ya. Betul. Tapi kalau pas kuncinya sedikit aja, terus kles, ngelilik jadi di panggung, ulun ke got. Pas sedang main. Sudah main. Semua tertawa penonton. Aneh berpikir bukan masalah penonton kedek, karena itu memang kan harus kedek. Tapi Nyemak masalahnya mak gigi dan harus ngangon, Bin. Ulung di got. Kemudian, ya mau tidak mau ambil. Waktu itu terpaksa sambil ngelucu nyemak gigi. Nyemak gigi, waduh gede semua sampai penabuh, penari, semua tertawa. Dan dia nyemak gigi harus nyemak gigi. Sambil improve waktu itu. Iya, masuk ke dalam. Cari pembersih. Untungnya bawa alkohol. Kalau itu kan higienisnya alkohol. Tetap enggak harus ada. Nah, kalau balik, saya manggilnya Dedi aja. Dedi awalnya memang cita-cita jadi pelawak apa ingin? Seniman apa ingin? Kalau seniman ya. Tapi kalau jatuhnya ke bidang lawak, nah bukan cita-cita. Lebih arahnya ke bidang apa? Dulunya karena Titiang kan memang dari keluarga, kebetulan keluarga semua menekuni di bidang seni. Artinya kalau Titiang jujur malu mengatakan diri seniman karena harus banyak karya segala macam. Paling tepat mungkin pelaku seni. Kalau saya pelaku seni, kebetulan keluarga Tiang melakoni di bidang seni. Ada karawitan, ada tarinya juga, makanya itu udah karawitan jadi dalang juga ada. Maka dari itu Tiang memang keinginnya dulunya adalah menjadi seorang penabuh atau karawitan. Tapi almarhum kakak Tiangnya Subandi, ragane ngomong Cibin lagi dari karawitan benyaman Ci Sunarto berkarawitan udah madetamo manra namanya berkarawitan. Yani Cibin ke kerawitan, koknya keluarga kerawitan dah. Ke tari sih, pengada ada tari sih, karena pengada tari sih karena mani nyen kau orang band di tari, sengada terus di tari. Itu karena kakak dia nggak ada Nyoman Sunarto, iya memang di tari tapi fokusnya ke kerawitan. Bisa menari, cuman fokusnya di kerawitan. Kalau akhirnya mau begitu Tiang di tari. Akhirnya memutuskan jadilah penari. Tapi cita-citanya bukan kalau lawak, sebenarnya ingin menjadi koreografer. Tetap ada hubungannya dan tadi juga, cuma di balik layar koreografer yang kalau memang dulunya inginnya menjadi koreografer karena belin-belin dia ke Sami adalah komposer. Komposer dia, jadi yang di koreografernya menekuni kalau dulu ini kok serius ya. Dan sekali ini. Konen kelawak waktu itu malah bukan memang beditan lah pikir menjadi lawak karena dia orangnya Judas, idealis itu bahkan lebih baik menyakiti diri daripada harus menerima sesuatu. Itu idealisnya. Nah, peraturan terjebak sendiri. Karena idealis, makanya orang ngayak apa? Saya tidak senang, diam biar nyen orang. Berarti menjak timpal-timpal ajak bercanda gitu, bidan sing bisa gitu. Makanya terkena di SMP, SMA dan pendiam. Pendiam. Jadi tidak begitu demen hal yang artinya dan kan orang dia megel-megel dan pasti serius. Kalau balik ke masa sekolah tuh melu waktu berarti dari masa sekolah SD SMP tuh sing cara nak cenik lianan misalnya agak bengal demen melayangan gitu sing. Iya demen melayangan cuman memang karena Tiang lahir di keluarga yang orang dia bapak dia nyaman dulu pas dong dropnya di saat Tiang nih. Kalau dulu kan bapak anak mandor. Mandor ya artinya anu bangunan pas dong jatuhnya Tiang lahir. Makanya Tiang menikmati fase-fase saat itu dong kesusah mencari uang. Entah ya nyilih segala macam sehingga zaman bidan ke sulit kehidupannya. Kadang bisa dibully. Karena timpal karena sing idang bergaul majak timpal bukan karena singnya. Tapi bahasanya seduh. Minder atau kayaknya? Minder juga. Minder tapi bahasanya sedup. Bahasanya sedup berbeda. Timpal teko bermain sementara yang teko harus pasang sedup. Kan berbeda. Sengidang. Akhirnya ingin harus menggai. Jadi menggai ini pasti bertimpal singnya bergaul segala macam pasti punya pikir. Uli cenik berpikir bergaya waktu itu. Iya. Pekerjaan apa pertama kali? Ngukir bidang. Ngukir. Kalau Tiana ngukir, kalau di Batu Yang itu ada ngukir naga itu loh, naga ke Cina. Betul. Umur kuda berarti mulai?
Yang kalau tiang nari dulu pertama di SD kelas 2 SD tiang nguruk kan belin dia Nyoman Sunarto nari baris Nari ke awalnya. hotel. Ke hotel semua dari kelas 2 SD. Itu sampun tiang nari manpis yu 1.500 dulu. Tahun kudo tuh tiang kelas SD, Kalau kelas SD kelas 2. berarti sekitar awal Ya 9 sekian lah. 90 awal ya. Nggih nika mun. Ardin tiang SD manpis yu 100. Ingat yang deh kari, belin dia niko berjasa untuk jadi tiang penari. Karena iyo tuh maruman belajar, kono harus bisa harus kono semua nyaman dia niki, saudara dia niki mengarahkan dia kok jadi penari sih. Dia kerawit diusir, kono sing banget itu. Padahal kena kamu gitu. Iya, padahal kena kerawit karena lingkungan memang kerawitan. Tapi awalnya nari malu nari ke hotel di SD. Nika boleh jina bisa mengelah pemasukan, kemudian di SMP mulai ngukir. Mungkin yang ngidang itu, tapi mulai yang cenik ngelah jiwa dot dari bos. Itu biarpun penghasil bedik. Betul. Adik cuma olah urin manding. Mau bang dipis, manding. Walaupun dia bedik, tapi kita otak uling bidan menghayal ke otak yang bidan. Karena merasa tidak punya, hanya hayalan yang tidak mengobati. Itu ya. Ya mengobati itu tidak. Makanya orang yang salah satu kru ini kan ajak yang sekelas. Berarti kan akhir waktu masa-masa sekolah SD SMP itu sing sempat berpikir misal gerada geruduk jak timpal gitu ya. Itu yang menurut tiang tidak menyalahkan teman-teman dia sampai SMA pun dia merasakan hal itu. Dijauhi teman-teman karena apa? Beda. Pola pikir yang berbeda aja ragan. Arti timpal-timpal dia padahal mereka baik-baik semua. Tapi karena kok keadaan dia mendesak, dia harus seperti ini, yang segini dia sing makan. Padahal cara SMA mau tidak mau kapah yang cuma. Karena apa? Dia harus latihan. Latihan ada nak ngayah, dia ngomong ngayah. Sekolah, ya. Sekolah latihan. Latihan nguruk milah mau bekal roti gitu sih aja gini ye. Mineral pentas. Nguruk tuh ke bo, utangnya pentas ke hotel. Maru mulai. Terus gitu kan Itu gitu terus di zaman yang dari SMP sampai SMA. SMP dia mau nguruk-ngurukan. Nguruk-nguruk ngigal. Bom lain yang. Itu. Ada nak Dedik ngerasa, nah ibarat cara nak jadi orang, ada masa-masa remaja yang hilang dari Dedik itu karena anak lenan misalnya kedar geruduk, misalnya metunangan gitu. Ini bukan fokus megaya seni itu. Kalau dikatakan masa kecil hilang, ya. Karena tiang waktu dulu nariki kan orang dia jadi podcast khusus bahwa kalau dulu nih ke tiang SMP Bengayin Banjar. Bapak yang dia sempat dia frustasi akan hidup ya dulu. Setelah drop itu? Ya drop, karena dulu dia apa-apa bisa membeli, bisa membantu, akhirnya drop. Dan itu berpengaruh kepada hidupan tiang jani. Apapun kisah hidup bapak tiangnya atau leluhur yang sebelumnya adalah tiang jani aneh menjadi tanda titiknya dari semua kejadian. Dulu ia sempat drop, akhirnya malas singnya bukan karena dia tidak baik. Bagi tiang orang diri lagi, iya, tidak percaya diri lagi untuk keluar. Akhirnya memuduh ke orang yang paling ya hal yang biasa kalau dulu dia pengurus, akhirnya coba sing fokus pokoknya oyong tidur minar gitu ke ban. Akhirnya tiang yang menjadi gini, meneruskan ke Banjar, kadang di Cemoh, Cilmo cenik-cenik ngayin Banjar, cuma ngayin Banjar, seperti itu bahasanya. Dulu, tapi juga tidak salah orang itu bilang, karena memang dia waktu itu kecil. Dibandingkan di len-lenan apalagi kan gitu. Iya, makanya tiang sing bisa ngudiang, tapi hanya tulus karena memikul beban orang tua. Yang tenan tiang bin jelekan. Tapi dia harus jalankan itu, uling cenik sehingga pergaulan yang dia jarang mana ajak timpal. Dan bahkan SMA tuh mulai tiang ngidang ngalegai. Tapi sing mahan tiang rada guduk di kepemudaan pun yang sing mahan sangat. Mahan pun di saat seni kan baru tiang hadir. Ya ngayah istilah cara. Ngayah segala macam deh. Artinya ngidang cuman tidak sebanyak teman-teman kehadiran nih. Karena berpikir tuh harus nguruk ini. Yang berpikir saat itu tuh tiang berpikir hanya basang dia warak
Keluarga dia makan. Dia harus jadi orang untuk gitu. Berarti Dedi ngerasa ada waktu tuh kengken caranya jadi balik paling tidak untuk artinya menolong menstabilkan kehidupan Iya, keluarga kehidupan lagi karena kan gitu. keluarga dong ganyi nih ke. Mau yang amanel ibu yang tumor, setelah tumor terangkat TBC sekian kali TBC terus ibu tiang metabraan. Makanya jebol bapak dia sampai mutang akhirnya. Sebaliknya itu makanya tapi dia tidak mempermasalahkan bapak dan karena itulah bagian dari takdir yang harus dia jalani. Iya, proses perjalanan hidup, makanya dia tidak pernah menyalahkan timpal dan pelih dia. Siapapun tidak dia salahkan, karena dia memang harus ada di putaran itu. Sampai akhirnya pilihan masuk ke ISI itu juga karena ada misi itu tadi ya, untuk meneruskan. Semua, tiang SMA, tiang ada yang bungkung Pak Ian dia. Karena bapak pesingnya masuk, bapak pesing hidang nyerah. Akhirnya nyilih bungkung, gadiang. Dan masuk nyilih bis jadi ngalih bis bangun maya orang kan itu yang tidak tahu. Yang dia tidak tahu, oh iya saya nggak bergaul, iya saya nggak anu. Tapi bagaimana beratnya kehidupan itu mereka tidak tahu. Dia sekolah atau tidak tahu mereka. Makanya orang dia SMA dia harus yang SMP bermandiri. Dulu nih kok orang papak keras, nagih bis bisa tinjak. Bukan karena dia tidak sayang. Dia terjatuh dalam keterpurukannya. Makanya dari itu dia baru sekarang dia mengerti, oh ternyata dia tidak bukan berarti tidak sayang. Kehidupan yang mendesak dan juga bukan salahnya dia. Dan ini memang harus kita lalui. Berarti waktu kuliah juga terpaksa harus berjuang keras juga. Kuliah nih. Makanya satu-satunya tiang bukan orang dua. Tiang ternak dua, tapi tiang tuh memiliki keberanian dan semangat nih kau kan menang dia banding ya semangat dan ngedom pomah. Makanya kalau tiang nih dulu SMA tiang tuh seng dua tapi sayang ke guru-guru karena apa menangnya rajin kan bukan dua menangnya rajin masuk ori kegiatannya. Makanya tiang dari SD itu kan sampai SMP itu terus dari ketua kelas. OSIS sampai di OSIS masih karena sayang. Akhirnya mungkin kan ada pedalam ya. Aktif gitu ya. Aktif nah ajak biar belok kan. Ajak biar belok kan ajak nih ke Jawa. Ajak akhirnya keluar man ke Jawa ngigel man lu apa ya dane untuk kegiatan nggih. Man itu karena rajin kan. Tiang tidak pernah menganggap diri tiang pindah di mana. Oh mungkin karena raga rajin dan satu sisi ya sesuai dan tiang ijen pemargi. Jalan mulu gitu kan. Ya hanya itu karena tiang sampai detik ini tiang tidak percaya. Tapi yang memutuskan mungkin kan waktu itu ada nak berpikir kalau kondisi seperti itu barangkali tamat SMA aja megai kan. Tapi Dedik masih sempat berpikir masuk tiang tidak berpikir kuliah itu gimana? Tiang harus tiang cita-citanya tiang harus menjadi sarjana. Sudah cita-cita dari SMP saya harus sarjana. Itu karena di rumah tiang ada ngidang lanjut. Mau tiang terputus. SMP. Oh, berarti bebannya selain membantu keluarga itu juga target untuk itu ya? Iya, karena mau dia semua terputus. Mau dia yang bertiga, saudara tiga. Yang pertama utus di SD. Yang pertama. Tapi untungnya sayang Widi. Tamat. Dia bisa keluar negeri, walaupun hanya memiliki kemampuan di tari. Dan dia mewakili terus PKB di Gianyar. Karena potensi seni itu ya. Potensi seninya yang dia kembang, artinya dia mengembangkan di skill. Makanya akhirnya walaupun di SMP tapi ya luar biasa. Ia menghidupi keluarga dulu, mau yang niki. Mana memaden kat di SMP. SMP kat. Karena bukan ia belok dan karena keadaan dia waktu itu memang sama sekali dan yang tadi ngeling saat itu. Tapi niko orang dia untung tiang tu pongah dan berani semangat niko modal. Dan ada modal lain. SMA sekolah nyilih bungkung, kuliah biaya sendiri. Biaya sendiri. Ngumpul lempis uling ngigal-ngigal. Kuda jeung ngidang. Bapak kadang membantu ngidang semampu ya. Kemasuk yang orang nanang. Kalau di rumahnya nanang. Ada istilah bapak. Bahkan iyo gelak kau nanang, tapi yang dan tetap bapak, iya pun nanang gitu. Saya ada niat ngalih beasiswa waktu itu. Beasiswa boleh. Karena Niko bukannya rajin,
Yang tuh aneh nih. Modal beasiswa kan itu aktif dari pengurus kegiatan. Makanya dia di senat. Makanya dia dulu juga udah di senat sampai tamat yang jadi senat. Mahan beasiswa kan. Karena tuh berpikir yang rago blok apa men tapi dot ngelah titel. Apa men dia yang bisa dilakukan ya nggak rajin gimana. Tapi ben kita korban ya korban di sosial, kehidupan sosial dia korban. Bergaul dengan teman-teman di rumah, aku harus dikorbankan karena napi. Jika kemudian tiang tidak aktif seperti itu di kampus, tiang singman beasiswa. Tapi jika tiang aktif di kampus, maka dengan teman-teman singman. Jadi memang harus ada yang dipilih salah satu. Ya, tapi kenapa tiang akhirnya pilih aktif di kampus? Karena bagi tiang saat ini saya sengidang ngajak timbal-timbal, tapi setelah tiang tamat tiang akan ngajak timbal-timbal. Saat itu dia akan perbaiki. Lain, ada masanya. Karena untuk sekolah kan tidak bisa kita menunggu berikutnya. Prioritasnya beda. Prioritasnya, makanya jadi diri dulu, setelah itu baru kita bergaul. Berarti waktu kuliah itu mulai tetap ngigol dan segala macam ini kita pentas dan segala macam. Pentas tetap, nguruk tetap menjadi penggarap, sungguh berjalan dari SMA jadi penggarap. Jadi koreografer udah dari SMA. Karena memang cita-citanya ingin menjadi koreografer. Dan ini caranya tembus jadi koreografer. Dan tidak terbesit menjadi bondres. Itu akhirnya setelah perjalanan itu akhirnya bisa sing nyasar apa tiba-tiba hanya kecemplung di bondres itu kan awal pertama. Kecemplung bondres nika beneran dia karena iseng lah karena dia kan membina anak-anak Dharma Jati, Panti Asuhan Dharma Jati yang di Penatih. Yang di Penatih itu tahun 2021. Nah, kebetulan diajak membina salah satu SMA yang dipercaya adalah SMA Negeri 3, dicarilah 2 orang. Berapa ya? 3 orang ke sana yang membina. Akhirnya membina Janger bersama senior-senior yang ada Pak di Diana, Yoga Diana. Banyak nih ke senior-senior yang belajar di sana. Sambil melihat cara mereka melatih, saya catat gening-geningnya. Sampai akhirnya tiang jadi pelatih. Dari belajar sampai menjadi pelatih. Di sanalah mencoba, jadi karena tidak ada pemain, ikut mencoba. Karena, coba kan pasti bisa. Karena dulu kan udah main di topeng-topeng bondresnya. Mencoba belajar bicara gitu. Akhirnya itu coba. Akhirnya coba, gede ada walaupun tidak selucu yang diharapkan. Nah, karena memang waktu itu pikirnya bukan lucu, yang penting ada yang penting tampil gitu. Tampil sampai akhirnya di tahun 2006 diisi itu juga karena tiang sebagai pengurus calon arang untuk kakak kelas, tiang yang ngatur. Dia ngatur semua jadi ini tiang carikan salah satu dosen dia untuk melatih Bapak Catra itu. Suruh sama Bu Desa latih akhirnya jadi bondres, ada tiang lah jadi bondres. Kan dari sana itu lucu, momentumnya. Ya, lucu dilihat oleh teman, itulah diupah, ada ngajak ke Ubud. Itu dari sana ada. Mulai dari sana pelan-pelan. Dari sana diajak kemudian oleh teman-teman yang lainnya walaupun itu sifatnya ngayah masih. Kalau itu kan ibarat tadi perjalanan Dedi itu kan berpikir bahwa ini ibarat bisa membalikkan perekonomian keluarga dan segala macam. Momentum itu kapan Dedi rasakan bahwa tiba-tiba tuh dah misalnya nama terkenal, job mulai banyak, mulai dibayar? Itu mulai di tahun 2008. Itu kebetulan saat itu mulai sudah dilirik, yang sudah keliling. Sebelum ketemu dengan... Sendiri. Saya tuh banyak pasangan dulu sama siapa pernah. Jadi ketika 2008 tuh udah mulai nari kemana-mana. Ada waktu itu pasang janjian kan bisa kan? Iya, tapi memang pasangan banyak dia. Sama Tapak pernah, Bala, Senger pun pernah, Sangar pernah, sama Haji Potak pernah, sama Kak Kumis pernah, sama Kacung atau Gus Anu sekarang. Gus Cupak yang jadi di STI-nya itu pernah. Siapa lagi ya? Ini almarhum Purna 4 bulan pernah. Halid. Kalau dulu saya sama Halid. Pasangannya banyak. Ya pernah. Itu proses sebelum ke Cilokonong Mas. Makanya tahun 2008 maaf, itu sudah mulai kelihatan. Oh ini ada penghasilan. Itu pas nikah. Pas nikah waktu itu. Setelah nikah mulai.
Artinya percaya nggak Dedi bahwa orang mengatakan, kadang-kadang kan orang percaya gitu bahwa pasangan itu juga bisa membawa rezeki atau apa? Sangat percaya. Karena makanya sebagian rezeki saya kan sering saya bilang di pentas, 50% rezeki saya datang dari keluarga saya, istri, anak-anak. Nah, itu kan Dedi orang sibuk sehari-hari kadang di kampus gini tuh, ketemu dengan istri itu di mana? Kalau ketemu dengan istri itu sesuatu yang tidak sengaja, yang nari Sekaribing. Waktu itu masih SMA, saya nari Sekaribing di Sukawati, Banjar Tebuane. SMA waktu itu. Dia nonton. Katanya menurut istri, tanpa sengaja. Cuma belum kenal waktu itu. Belum kenal. Siang tidak sengaja melihat dia dan senyum. Gitu. Senyum itu senyum pertama. Senyum pertama nu ingat senyum pertama gitu. Itu ingat, akhirnya dia jatuh cinta. Ini terbalik nih kalau istri saya, dia yang ngejar yang dari SMA itu. Dari SMA. Makanya ditanya, dicari nomor segala macam, rumah. Berarti senyuman maut ya berarti dulunya maut sekali. Gitu. Nah, ada sih. Jodohnya memang mungkin gitu, dari pas di sana gitu ya. Artinya setelah menikah tuh mulai artinya lebih banyak lagi job segala selain macam gitu. Sudah mulai adalah memanage ke pengeluaran, pemasukan, walaupun utang waktu itu masih. Itu istri sebagai manajer juga atau gimana? Nggak. Istri saya sama sekali tidak ikut campur. Memanage sendiri ya berarti? Jadi yang punya uang, tolong simpan. Dia tugasnya hanya nyimpan aja. Nyimpan, ini uang belanja, yang ngatur semua saya. Jadi kalau misalnya ada urusan kalau ngalih pentas atau apa, nggak ikut campur. Sendiri semua, ya? semua sendiri. Istri itu hanya pokoknya nyimpan uang aja. Ini punya uang segini, tolong bayarkan untuk ini. Dia buat laporan, ini masih uangnya segini. Kalau dulu masih nyimpan di lemari. Saya masih ingat tuh. Konvensional kan itu. Buka bajunya, angkat. Dibeten baju ada bopis. Baju koran malu kan? Simsi koran. Ya mangat. Makanya beten baju buka pis. Kudu misi pis tuh. Mone bani beli kene. Bani penghasilnya kudu jadi ngidang beli kene. Oh nah, masuk mone. Tiang dulu karena tiang pernah mendengar sistem di hukum Cina tuh. Iya, betul. Kan kalau punya uang harus dibagi ngepis sebelahnya. Bagi 3. Bagi malu. Itu yang dia terapkan karena itu positif bagi tiang. Dan sampai detik ini pun dia pakai. Mungkin cuman harus bagi dulu kan. Harus bagi dulu. Ya. Makanya dia ngelah tabungan, pangelah, utangnya ngelah untuk biaya keperluan dia ngelah. Ya. Keluarga ada masih tetap aman. Semua kan, dibagi makanya kan. Nah, waktu awal mulai ngebondas itu sebelum dengan Cilekontong Mas, berarti Dedi waktu itu Lijem belajar ngelucu gitu. Ngelucu tuh belajar di panggung. Spontan. Ngelucu tuh bagi siapapun bondes sing ngidang lucu tuh di rumah. Tidak bisa. Lucu itu memang harus memancing kelucuan itu penonton gitu ya. Iya, karena dari sana kita tahu kita lucu atau tidak. Tapi apakah kualitas lucu itu baik atau tidak, keluarga dia ngetes.